beberapa part atau di part-part tertentu yang memang ada kejanggalan atau gimana. Halo guys, welcome back to my video, and for you guys who first time visit my channel, don't forget to subscribe. So, video kali ini aku akan memberikan tips untuk kalian semua konten kreator pemula, bagaimana caranya supaya tetap semangat ngonten setiap hari. Gimana sih caranya? Oh iya, disclaimer dulu untuk para senior ataupun suhu di konten kreator. Ini bukan bermaksud untuk mengajari para suhu dan juga senior. Ini adalah beberapa tips untuk konten kreator pemula. So, apa aja? Langsung aja kita simak. Tips yang pertama, kalian harus memiliki niat dan tekad yang kuat. Jadi motivasi kalian konten itu untuk apa? Kalian sebagai kreator harus tahu nih, apa motivasi untuk konten. Apakah ingin menghasilkan uang atau hanya ingin berbagi saja ya, sekadar memberikan informasi kepada orang. Itu kalian sendiri yang tahu, kalian harus menentukan motivasi konten itu untuk apa guys. Nah yang kedua, kalian bisa memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau aku nih mikirnya di sekelilingku ini semuanya adalah bahan untuk konten. Dari situ aku bisa memiliki berbagai macam inspirasi untuk bisa dijadikan konten. Entah itu konten foto, konten video, ataupun konten yang lainnya. Tips yang ketiga adalah siapkan waktu untuk konten. Nah, misalnya nih, kalian adalah orang yang sibuk dan nggak sempat untuk konten, itu hanya alasan kalian sendiri aja guys. Kalian bisa menyiapkan waktu dari 30 sampai 1 jam ya, itu untuk konten, entah untuk membuat video TikTok dan lain sebagainya. Yang penting, sisakan waktu dalam 24 jam, itu kan banyak tuh. Kalian bisa menyempatkan 30 menit ataupun 1 jam untuk membuat konten apapun. Yang pasti, kalian juga harus membuat list konten apa aja yang harus diselesaikan dan harus dibuat. Itu harus ada rundown-nya guys, supaya lebih gampang dalam memanage waktu dalam membuat konten. Yang keempat, misalnya nih, kita tiba-tiba di jalan atau lagi nongkrong, kemudian langsung dapat ide, itu jangan lupa untuk menulis di note yang ada di HP kalian guys. Supaya apa? Supaya idenya nggak lupa. Karena kalau misalnya kita punya ide selintas, kalau misalnya nggak ditulis, itu akan lupa guys. Yang penting, kalian harus menuliskan ide-ide apapun yang tiba-tiba terlintas nih. Aku juga sering nih, misalnya lagi jalan-jalan, lagi makan, lagi nongkrong, tiba-tiba ada ide, langsung aja aku buka note di handphone, itu langsung aku tulis ide apa saja yang harus aku jadikan konten. Tips yang kelima adalah konsisten buat konten. Biasanya nih untuk kreator pemula, seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan, itu lagi semangat-semangatnya nih. Setelah itu, misal minggu ketiga atau bulan berikutnya, itu udah nggak semangat lagi. Jangan kayak gitu guys, kita harus tetap konsisten dalam membuat konten. At least 3-4 hari lah dalam seminggu. Kalau misalnya kalian mau buat konten dalam seminggu full juga nggak masalah, yang penting tetap harus konsisten. Waktu postingnya pun kalian juga harus konsisten karena itu berhubungan dengan algoritma sosial media dan juga berhubungan dengan follower kalian nih. Cara semangat konten berikutnya adalah cari partner yang suka ngonten. Nah, ini penting banget guys. Alhamdulillah di sini aku juga punya beberapa partner dari mahasiswaku sendiri nih guys yang sama-sama suka ngonten. Jadi kalau misalnya kita punya partner untuk ngonten, itu kayaknya makin semangat gitu ya karena ada support system. Sama-sama suka ngonten, sama-sama hunting dan editing dan lain sebagainya. Kita bisa belajar bareng juga di situ guys. Itulah pentingnya untuk mencari partner yang suka ngonten. Misal kalian suka bikin konten TikTok, carilah orang yang sama-sama suka ngonten TikTok. Misalnya kalian suka ngonten YouTube, carilah komunitas YouTube ataupun partner yang sama-sama suka dengan YouTube. Begitu juga dengan Instagram ataupun sosial media lainnya. Nah, untuk tips yang ketujuh adalah cari inspirasi dari konten kreator lain. Kalian bisa nih browsing ataupun scroll di beberapa sosial media mengenai konten kreator panutan ataupun konten kreator yang lagi viral nih. Kalian bisa cari informasi di situ, cari inspirasi yang siapa tahu bisa diterapkan di dalam konten kalian. Caranya ATM sih, amati, tiru, dan juga modifikasi. Itu paling penting tuh. Yang kedelapan adalah kalian harus sering melakukan evaluasi terhadap konten yang sudah kalian buat nih. Misalnya konten ini kok nggak rame nih, konten ini kok nggak naik view-nya. Itu kalian lakukan evaluasi. Barangkali ada beberapa part atau di part-part tertentu yang memang ada kejanggalan atau gimana. Kemudian mungkin pencahayaannya kurang, musiknya kurang, dan lain sebagainya. Itu perlu lakukan evaluasi secara berkala guys. Supaya konten kalian itu semakin hari semakin bagus juga ya kan. Dan yang terakhir adalah untuk menguji kemampuan kalian dalam membuat konten, kalian wajib
ikut lomba. Karena aku juga terlahir dari beberapa lomba. Nah, dari situ aku bisa menguji kemampuanku dalam membuat konten itu sejauh mana nih. Entah tulisan di blog, di website, kemudian konten YouTube, konten TikTok, Reel, Instagram, dan lain sebagainya. Itu aku sudah mengikuti beberapa perlombaan yang berhubungan dengan konten. Untuk temanya macam-macam, kalian pilih aja tema yang sesuai dengan kalian, atau all tema semuanya dibabat habis juga nggak masalah. Karena kalau aku sendiri, tema apapun, aku harus mencoba untuk menguasai tema tersebut, belajar, modifikasi, kemudian bikin sesuai dengan personal branding aku sendiri. Nah, di situ dari beberapa perlombaan yang aku ikuti, ya nggak semuanya menang, tapi ada beberapa yang menang dan pastinya ada juga beberapa yang kalah. Kalau misalnya kita kalah, kita harus melakukan evaluasi dan kita lihat nih juara 1, 2, 3-nya seperti apa. Nah, dari situ kita tahu nih kekurangan konten kita itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja beberapa tips semangat konten yang bisa aku berikan kepada kalian semua. Nah, misalnya masih ada pertanyaan nih, Bang, peralatannya apa aja, Bang, ininya gimana. Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.